Thank you dok waktunya. Dok, gimana nih dok yang pihak KP katanya ingin bertemu dan damai sama dokter? Oke, ada beberapa hal yang pengen aku tanggapin dulu ya. Yang pertama soal azab ya. Katanya aku membuli seorang wanita tentang azab ya. Kalian boleh nonton videoku lagi ya. Mbaknya boleh nonton videoku lagi. Aku bilang mudah-mudahan bukan azab. Bukan, itu pasti azab. Itu kalimatnya berbeda ya. Mudah-mudahan bukan azab, itu adalah mendoakan ya. Dan apa yang saya sampaikan juga netizen juga sampaikan ya, baik cari dokter yang bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan siapalah dokter Richard Lee ini sampai bisa membuat opini semua masyarakat Indonesia itu kayak membenci dia ya. Jadi kan statement itu seolah-olah aku tuh mengajak semua masyarakat Indonesia tuh membuli dia, membenci dia. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma dokter biasa, nggak bisa mengarahkan opini masyarakat. Nah, jangan salahkan semua opini itu hanya ke dokter Richard. Malah menurut aku itu saatnya kita untuk merenung ya. Kalau misalnya ada yang menjelek-jelekkan diriku misalnya ya, 10% aja omongan netizen ya, aku tuh terenyuh dan aku tuh introspeksi diri ya. Apalagi kalau 90% orang itu kayak memberikan masukan, memberikan kita saran ya. Itu tuh saatnya kita introspeksi diri, jangan menyalahkan dokter Richard aja. Itu menurutku ya. Terus yang kedua soal tabayun. Sebenarnya aku nggak mau buka soal tabayun ini ya, karena aku mendengar pertama kali dia ngajakin tabayun tuh dari wawancara yang malam-malam di depan rumah siapa itu aku nggak tahu ya. Ada depan wartawan yang wawancara, dia ngomong dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia menchat istri saya, meskipun saya sudah tahu. Dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu. Kan agak aneh ya, kalau dia ngajakin tabayun, besoknya pergi ke pagi-pagi ambiar. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas dan ngapain di-share chatan tersebut ya. Agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya. Apa yang diajak ya kayak gitu ya. Saya juga jadinya agak sedikit takut ya. Apalagi kan kemarin terakhir tabayun kan ujung-ujungnya bawa pengacara. Ujung-ujungnya saya dapat somasi, ujung-ujungnya saya dilaporkan. Saya juga takut nih tabayun seperti apa, dan wajar dong bagi saya untuk trauma dan jaga diri saya. Dan ketika saya juga polling, banyak banget masyarakat yang bilang nggak usah dok, nggak perlu. Orang tua saya juga bilang seperti itu, dan keluarga terdekat saya juga tidak mengizinkan saya ya, karena kan track record dan trauma sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Sama yang terakhir, yang ketiga, yang ini harus saya klarifikasi sih, karena ini penting. Dia bilang kan bahwa Dr. Richard itu tidak menang. Kalau tidak menang, apa namanya? Saya juga bingung. Kan dalam pengadilan, pra-peradilan itu saya menangkan semuanya mutlak. Status tersangka saya tidak sah. Disita dengan cara tidak sah. Kasus tersebut itu tidak boleh naik atau tidak layak untuk naik. Ya kalau nggak menang, apa ini namanya? Saya juga bingung. Apakah seri atau apa, aku juga nggak paham. Ya kalau terkait kalau dokter menang, saya dipenjara, ya nggak seperti itu konsepnya, ya nggak seperti itu konsepnya. Karena kan saya tidak melakukan serangan balik, saya tidak melaporkan balik. Ingat loh, ketika dia melaporkan saya banyak kena dampak hukum. Ya salah satunya adalah saya jemput paksa dan sebagainya. Kalau saya laporkan, ya bisa-bisa saja. Tapi dalam segala kerendahan hati saya nggak mau melanjutkan apapun tentang permasalahan ini. Kalau kalian tanya, ada nggak kesakitan hati saya atau dendam? Saya ngomong ya, sebagai manusia biasa, pasti ada dalam diri saya, ada kesakitan yang terus-menerus saya ingat. Menjadi suatu kewajaran. Ini kan bukan cuma dikatain, Richard, lu kayak gini nih. Itu kan cuma dikatain. Tapi ini saya sampai dijemput, saya sampai di penjara 1 kali 24 jam. Dia membuat istri saya menangis, dia membuat orang tua saya menangis dan cemas. Pasti ada rasa kesakitan dalam diri saya. Gitu. Oke. Dok, kalau dia bilang tuh pernah bilang dokter tuh kurang ada ini berpendidikan tapi kurang baik nih tata caranya karena nyatain azab apa gitu-gitu. Dokter sendiri menanggapi omongan dia itu seperti apa sih dok?
menanggapinnya. Saya pikir ini ya, makanya kita itu harus sedikit lebih cerdas ya mengolah kata-kata ya. Saya kan bilang mudah-mudahan bukan azab, bukan ini pasti azab. Itu kata-katanya berbeda. Jadi kalau didengarin mudah-mudahan bukan azab ini kan adalah doa. Mudah-mudahan bukan azab. Karena kan masyarakat ngomongnya kata-kata apa di komentar? Ya kan, penyakit ain, azab katanya kan. Nah, doa saya kan mudah-mudahan bukan azab seperti itu.